santai sama Sinta. Jadi saya sudah kenal juga dengan Sinta dan teman-temannya yang lain. Baik, karena waktu terbatas, saya langsung aja ke Sinta. Miss Sinta, boleh dong ceritain ke teman-teman yang ada di sini, gimana sih dulu awalnya bisa sampai bekerja di luar negeri. Terus sebelum kerja tuh Miss Sinta tuh sekolahnya di mana gitu. Jadi bisa masuk di dunia hospitality terus bisa kerja di luar negeri. Silakan, Miss Sinta. Oke, Miss Sinta, still there? Kalau ya, Miss Sinta, suaranya masih belum kedengaran. Masih di mute. Oke, baik sambil kita tes uh, suara, saya mau menyapa dulu teman-teman yang mungkin bisa saya sapa dulu. Selamat sore, Miss Bulan. Coba Miss Bulan di unmute. Halo, Sir. Oke, thank you, Miss Bulan. Selamat sore, Sir Dede Nasruddin. Selamat sore, Sir. Oke, thank you. Selamat sore, Ricky Bukhorians. Selamat sore, Neti. Selamat sore, Domingus. Oke, ya Miss Sinta kayaknya sudah ada suaranya nih. Halo. Oke, Udah. Silakan Miss Sinta. Sorry sebelumnya ada masalah di mikrofonnya, jadi aku change device. Pertama-tama terima kasih kesempatannya untuk Mr. Theo, Mr. Indra, dan dosen-dosen yang lain untuk kasih kesempatan ke aku buat bisa sharing juga ke kalian. Tadi yang udah Mr. Indra jelasin sedikit, kalau dulu Mr. Indra ngajar kelas aku ya, dulu banget ya. Aku dulu di Sangkuriang ngambil diploma 1, itu banyak banget sih pengalaman yang aku dapat di sana, karena dalam 1 tahun itu ada OJT juga, dan yang dipelajari itu details banyak hal. Terus ini kita langsung ke topik apa gimana nih, Mr. Indra? Langsung aja ceritain gimana awal-awalnya kamu kan tadi udah cerita ngambil diploma 1, terus jurusannya dulu tuh lebih ke pengennya kemana sih gitu kan? Saya tahu tuh Sinta dulu sebelum ke luar negeri tuh kerja di Renotel ya sama Regi sama Audrey, terus kayaknya di FO ya waktu itu ya.
terus kenapa milih FO, nggak FB service, nggak ini, terus perjalanannya bisa sampai ke luar negeri. Silakan. Oke, terima kasih Mr. Indra. Jadi dulu diploma 1 itu aku awalnya aku ngambil diploma 1 karena pengen langsung ke kapal pesiar. Ya, aku prefernya dulu tuh housekeeping. Di sana juga diajarin, jadi F&B juga, housekeeping juga, front office juga. Aku lebih interestnya tuh kayak making bed, towel folding. Kalau F&B aku kurang bisa karena piringnya kan yang diajarin tuh yang kayak size-nya sama kayak di kapal pesiar kan, which is aku nggak bisa angkat itu, jadi aku lebih ke housekeeping. Dan waktu OJT, housekeeping tuh kok aku nggak masuk, malah ditawarin sama interviewernya malah kayak, ya udah kamu front office aja ya. Dosen-dosen awalnya bilang kayak, kok kamu front office, kan kamu ke kapal nanti susah loh, gini gitu. Ya, maksudnya dari reason kenapa aku harus pilih yang lain nggak front office, karena mayoritas kalau di kapal pesiar itu F&B atau kitchen atau housekeeping ya, Serindra. Jadi front office itu jarang waktu itu dikasih taunya. Tapi aku jalanin OJT di Renotel 6 bulan, terus ditawarin dari pihak Renotel untuk daily worker setelahnya. Aku ambil juga. Terus aku terima kasih juga dari dosen-dosen di Sangkuriang menawarkan aku untuk ambil trainee lagi di Thailand waktu itu. Tapi tuh trainee-nya nggak langsung kamu dapat waktu itu. Maksudnya nggak langsung aku dapat, jadi aku harus ada interview lagi, sama kayak awal lagi gitu. Puji Tuhannya aku dapat itu di Thailand 8 bulan di sana, terus pulang ke Indonesia, aku tuh merasa aku jadi pribadi yang kok kalau nggak kerja kayaknya gimana gitu. Biasa kerja terus kan, hitungannya dari 6 bulan OJT, terus daily worker, terus ke Thailand 8 bulan, pulang nggak ngapa-ngapain tuh kayak bosen. Terus aku sempat tanya-tanya juga waktu itu ke dosen, ada Mr. Melki, untuk ke Australia, cuman prosesnya rada susah waktu itu. Jadi aku memutuskan untuk ke Middle East. Itu ke Middle East, aku juga ada bantuan dari dosen Sangkuriang, maksudnya diarahkan gitu, maksudnya plus minusnya bagaimana kalau kamu kerja di sana. Tapi puji Tuhannya aku dapat di Qatar di sini. Aku kerja di Simaisma Resort. Sekarang posisi aku front office supervisor. Oh, keren. Udah jadi front office supervisor ya. Satu pencapaian yang mungkin menurut saya cukup baik ya. Di sekarang usia Sinta berapa? Aku 24 tahun. 24 tahun ya, cukup ini ya, sangat mudah sekali untuk bisa mendapatkan pencapaian sebagai supervisor di luar negeri lagi ya. Kalau di dalam negeri mungkin ini. Terus saya mau tanya, ada nggak sih kekhawatiran dulu waktu Sinta itu pergi memutuskan untuk ke luar negeri gitu kan? Tapi kan sebelumnya udah pernah ke mana tadi, ke Thailand ya, ke Thailand. Terus terbesit nggak ya? Maksudnya takut gimana-gimana, kamu kan seorang perempuan gitu, di sini juga ada banyak nih perempuan-perempuan yang mungkin nanti masih ragu, masih takut-takut untuk keluar negeri. Kira-kira gimana menurut Sinta? Kalau dari awal itu jujur ya, Serindra, sebenarnya saya kerja di perhotelan itu tidak dibolehkan, khususnya dari orang tua. Ya kan, maksudnya anak cewek gitu kan, kerja yang lain, perhotelan gitu-gitu lah. Asumsi orang tua. Tapi saya buktikan kalau sebenarnya tuh nggak harus cowok yang kerja kayak making bed atau ke kapal pesiar yang gitu-gitu tuh, cewek juga bisa gitu. Sampai pas saya ke Thailand, saya pulang maksudnya selamat nih gitu kan. Maksudnya saya bawa pengalaman, saya jelasin di Thailand tuh gini mah, di Thailand tuh gini pak gitu. Saya dapat pengalaman yang banyak banget. Terus orang tua saya dari situ support kalau oh benar ya, kasarnya kayak oh berarti anak saya nih kerja bukan cuman kayak kerja melalang buana ke sini ke sana gitu. Dan ketika saya baru pulang dari Thailand, saya tuh jujur
cari kerja di Indo tuh menurut saya pribadi itu rada sulit maksudnya, dan saya udah pernah gitu, walaupun cuma OJT, tapi saya udah tahu nih, oh di Indonesia kayak gini ya kurang lebihnya. Lalu saya memutuskan untuk ke Qatar lagi, maksudnya keluar negeri lagi, pilih Qatar, dan orang tua juga ya udahlah nggak apa-apa gitu. Maksudnya kita yakin kok kamu bisa gitu. Jadi menurut aku harus ada yang dibuktikan dulu, baru orang tua percaya. Oke ya, jadi untuk yang para perempuan-perempuan nggak usah ragu ya. Yang penting kamu bisa meyakinkan kepada orang tua bahwa kamu bisa dipercaya untuk bisa bekerja dan membanggakan keluarga dan orang tua ya. Jadi yang siswa-siswi Sangkuriang ataupun dari luar Sangkuriang yang belum bergabung ataupun belum menjadi keluarga dari Sangkuriang Maritim Hotel Institute, jadi nggak usah ragu ya, nggak usah takut untuk bekerja ke luar negeri. Terus kalau kontraknya sendiri di sana berapa sih, berapa lama, Sinta? Kayaknya ke mute deh, Miss Sinta. Sorry, Sir. Untuk di Middle East itu biasanya 2 tahun, minimumnya 2 tahun. Tapi setelah itu dia sistemnya itu unlimited kontrak. Jadi istilahnya kalau di Indonesia itu permanen, udah permanen staff gitu, Sir. Oke, artinya ketika kamu balik, kamu bakalan pasti berangkat lagi ya? Iya, kebetulan waktu pas Desember tahun lalu saya sempat pulang. Itu saya udah 2,5 tahun lah di Qatar ya. Terus pas balik lagi, jadi saya dihitungnya udah permanen. Oke ya, mungkin juga teman-teman di sini pasti bakalan nanya masalah penghasilan kamu sih di sana, berapa sih gaji di sana. Ini setiap webinar ataupun ini semuanya pasti akan menanya masalah gaji yang pokoknya berkaitan dengan penghasilan lah ya. Itu sudah tidak, itu menjadi rahasia umum. Boleh cerita nggak, Sinta, kalau nggak keberatan, berapa sih gaji supervisor front desk atau supervisor front office di sana? Boleh, Sir. Kalau untuk staff awal itu sekitar kayak 7 juta. Kalau udah supervisor itu bisa mencapai 9. Sebenarnya tergantung currency sih, Sir, tapi maksudnya nggak kurang dari 8 juta gitu, tapi 8, lah gitu. Oke, berarti itu kamu bisa saving banget, atau kamu harus bayar lagi tempat tinggal, makan, terus bayar listrik, air gitu, kayak gitu-gitu. Kamu tuh masih harus ngeluarin nggak sih? Kalau gini, Sar, aku mau jelasin juga. Sebenarnya orang bakal bilang ke aku nih, contohnya, Sin, kamu gaji segitu aja kok, jauh-jauh sampai ke Qatar. Sebenarnya enggak gitu. Menurut aku pribadi, aku lebih merasa aku bisa saving pas aku kerja di luar. Karena kalau kerja di Indo, mungkin dia taruhlah, misalkan ya, Sar, ya, gaji UMR, terus taruhlah dia di servis kan, biasanya tuh yang kayak sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu kan, tergantung hotelnya juga itu. Dia maksudnya gede, mengandalkan di servis hotel tersebut gitu. Jadi gajinya itu bisa dibilang lebih banyak daripada yang kerja di luar negeri. Tapi menurut aku bisa dibilang taruhlah aku gaji 7 juta ya waktu aku masih jadi staff. Itu bisa dalam sebulan aku bersih itu. Emang nggak ada potongan, sekali lagi nggak ada potongan. Terus untuk yang tadi tagihan yang per bulan itu kayak listrik, air itu nggak ada sama sekali, karena mereka udah tanggung benar-benar 0 rupiah gitu. Terus kalau untuk makan juga ditanggung sehari 3 kali gitu kan, breakfast, lunch, dinner. Terus untuk lebihnya paling ya itu kayak kebutuhan sendiri sih, Sar. Maksudnya kayak istilahnya kalau kita mau hedon ya bakal boros gitu. Tapi kalau misalkan biasa aja bisa banget saving gitu menurut aku. Aku lebih bisa saving pas aku kerja di luar daripada kerja di Indo gitu. Oke ya, itu teman-teman ya. Jadi kalau kalian kerja di sana tuh mungkin uang gajinya bakalan utuh karena sudah di cover semuanya, tempat tinggal dan
tagihan-tagihan yang per bulan itu udah tidak ada, 0 rupiah kata, kalau kata Sinta tadi jelas. Ini udah ada yang nanya nih di kolom chat. Oh, boleh. Ya, dari Sang Bulan nih siswa program 3 tahun kita yang akan OJT juga ke luar negeri nih. Ya, jadi mungkin dia nanya, halo Miss Sinta, aku mau nanya plus minusnya kerja di luar itu apa sih? Gitu, Miss Sinta, silakan. Hai, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk dukanya dulu ya, untuk dukanya dulu nih. Pasti kangen. Aku lebih ngerasa homesick ketika aku di Qatar daripada di Thailand. Karena di Thailand ibaratnya dia time zone-nya masih sama kayak di Indo. Tapi kalau di Qatar kan ada perbedaan jam gitu kan. Jadi aku lebih ngerasa ketika aku lagi pengen telepon orang tua udah tidur. Begitu pula sebaliknya. Itu yang bikin lebih terasa jauh dari orang tua gitu, dari keluarga. Terus dukanya lagi paling tentang culture gitu kan. Kalau dari pengalaman pribadi aku, kembali lagi aku bandingin dari Thailand ke Qatar itu sungguh berbeda sekali. Dengan Indonesia pun sungguh berbeda sekali, dan orang-orangnya pun baru dengan latar belakang, background yang itu paling kamu butuh waktu lama untuk adjustment, itu dukanya. Jadi gak bisa kamu menyamaratakan semua orang, maksudnya kayak kamu nih background-nya sama Asia gitu contohnya, nggak bisa gitu. Terus menurut aku dukanya, menurut pengalaman segitu aja sih, kayak kangen orang tua sama culture. Terus kalau sukanya ya kenal teman baru gitu, terus punya pengalaman baru, dan bisa jalan-jalan di luar negeri. Maksudnya nggak kayak kapal pesiar sih yang sandar sana sandar sini ke negeri-negeri yang lain, tapi banyak hal yang bisa kamu dapetin ketika kamu keluar dari Indonesia gitu. Jadi kamu bisa explore more, kamu bisa kamu lebih tahu diri kamu sendiri gitu. Berarti kan kita sendiri nih, tanpa orang tua, tanpa mama, tanpa papa gitu kan, tanpa adik kakak. Jadi kamu bisa lebih lebih membuka diri untuk gimana sih caranya bertahan hidup nih, kalau lapar ya harus masak gitu kan, nggak kayak masakin dong gitu kan. Kalau di Indo masih bisa kayak gitu, tapi kalau kamu hidup sendiri jauh dari orang tua, pasti kamu bisa lebih challenge diri kamu gimana caranya kamu untuk bertahan. Oke, ya Miss Bulan udah ya dijelasin secara ini plus minus, dan kayaknya sama nih sama pertanyaan yang dari Neti, ceritain suka duka tadi udah juga ya dari Miss Sinta. Ada lagi nih dari Miss Bulan, kayaknya Miss Bulan karena pengen keluar negeri nih, dia banyak, maksudnya memang harus banyak nanya Miss Bulan ya. Yeah. Culture di sana gimana sih Miss? Masih ada rasis nggak Miss di sana tuh? Gitu. Kalau untuk rasisme, gini, bukan lebih ke rasisme sih, gitu kan. Kadang kalaupun di Indonesia, rasisme juga itu masih ada aja gitu. Tapi rasisme dalam bentuk ini, nih orang kenal sama si ini nih, rekannya si taruhlah posisi lebih tinggi daripada kamu ya. Itu kan bisa dibilang lebih pilih kasih lah ya. Tapi kalau di Thailand dan Qatar yang aku alamin tuh kayak gini, Sir. Misalkan, karena aku kan dihitungnya expat gitu kan. Mereka lebih mentingin yang sama nationality-nya dong gitu kan, sama kayak mereka gitu kan. Jadi ya paling rasisnya cuman gitu aja sih. Paling kamu merasa, si dia kok bikin salah, nggak apa-apa ya, tapi giliran aku bikin salah dalam kerjaan langsung kayak meledak gitu. Kayak gitu aja paling, cuman nggak yang lebih daripada itu. Apalagi di Qatar ini aku ngerasanya cewek itu lebih diutamakan, di nomor satukan banget gitu. Jadi lebih safe aja, Sar, ngerasanya. Oke, ya itu Miss Bulan ya. Jadi nggak begitu rasisme banget, cuma yang paling dalam masalah kerjaan itu hal yang wajar sih menurut aku. Kalau ada hal yang kurang sesuai dengan apa yang ketentuannya dari hotel, pasti akan kena sanksi ataupun kena marah dari atasannya. Kurang lebih seperti itu ya Miss Sinta ya. Iya. Gitu. Terus mungkin belum ada lagi yang nanya nih. Mungkin bisa cerita juga ke teman-teman gitu,
awal-awal kerja di sana tuh bahasanya gimana sih? Kan di sana Middle East ya, yang mungkin teman-teman pasti nyangkanya bahasanya Arab gitu, apa yang tulisan-tulisannya Arab gitu. Terus apakah kita harus bisa bahasanya mereka, tapi cukup dengan bahasa Inggris saja? Kayak gitu, Miss. Silakan. Ya, kalau untuk bahasa pasti di negara manapun kamu bekerja dalam jangka waktu yang lama, kamu dipaksa harus bisa gitu kan. Menurut aku gitu sih, Sar. Karena waktu di Qatar awal-awal juga aku mikirnya jangan-jangan harus bahasa Arab nih, jangan-jangan mohon maaf harus yang jilbab pakai abaya gitu yang tertutup gitu seragam kerjanya. Ternyata enggak gitu, tapi ya kamu minimal harus bisa gitu kan. Karena kan walaupun Inggris bahasa internasional, tapi yang locals kita kan nggak bisa maksa dia juga untuk bahasa Inggris gitu kayak jadi kamu harus bisa bahasa Inggris, kita maksa guys harus bisa bahasa Inggris, dan guys juga memaksa kita harus bisa bahasa Arab minimal kayak angka, terus kayak kalimat-kalimat yang biasa digunakan dalam perhotelan itu minimal kita harus tahu sih, Sir. Cuman kalau untuk kayak bahasa percakapan sehari-hari itu Inggris. Oke, jadi English is emas ya. Jadi sama lah kalau di waktu kamu di Sangkuriang juga ya, English is emas ya everyday. Kalau enggak ya sama angkatan yang sekarang juga tuh ya. Jadi waktu zaman Miss Sinta mau zaman siapapun itu sudah kita terapkan. Ada lagi nih yang nanya, Miss sudah berapa lama di Qatar sampai bisa jadi supervisor? Aku sekarang memasuki tahun ketiga di Qatar. Oke, jadi tahun ketiga, berarti supervisornya sudah di awal tahun ketiga gitu, atau di tahun kedua sudah jadi supervisor? 2,5 tahun aku bekerja, langsung di-upgrade. Oke, good. Ya, terus ada lagi yang nanya nih dari Dede Nasruddin, Kasinta berapa lama kerja untuk pos? Tadi mungkin sudah ya sama tadi. Nanti ini ada Miss Bulan, katanya kalau nggak bahasa Inggris didenda goceng, katanya gitu. Kak boleh ceritain waktu kuliah bagaimana, apa harus bisa bahasa Inggris? Ini dari Domingus nih, mungkin bisa diceritain waktu Kak Sinta, Miss Sinta masuk Sangkuriang, bahasa Inggrisnya udah bagus, ataupun ada improvement waktu di Sangkuriang, gimana tuh? Ini dari Domingus nih. Jujur, menurut aku sendiri ya, Inggris aku tuh berantakan banget waktu masuk Sangkuriang. Maksudnya kayak gramarnya, maksudnya untuk pelajaran aku bisa ngikutin gramarnya, tapi untuk ngomong tuh aku rada belibet gitu ya, waktu dulu gitu. Tapi ya, as the time goes by gitu, aku belajar kan. Karena lingkungan aku di sini pun memaksa aku untuk bisa bahasa Inggris, lama-kelamaan bisa dibilang aku terbiasa gitu. Makanya aku sekarang ya nggak kayak dulu banget lah gitu, nggak malu-maluin Inggrisnya gitu. Iya ya, jadi artinya di Sangkuriang ini bisa membantu kamu untuk bisa menjadi bahasa Inggrisnya lebih baik lagi ya, gitu ya. Sama juga skill-nya juga kan, mungkin kamu dari lulusan SMA yang belum punya skill perhotelan, terus masuk Sangkuriang, diberikan skill-skill itu ya, Miss ya? Ya, benar. Oke, terus kalau ini apa, seandainya nih di sana lagi sakit atau kurang enak badan ataupun ini gimana sih, apakah ada kelonggaran untuk dapat dispensasi untuk nggak kerja, terus kerjanya seminggu tuh berapa hari sih dalam satu minggu itu gitu, Miss, dan berapa jam satu hari, bisa dijelasin mungkin sama teman-teman di sini. Oke, tadi itu nanya tentang ini ya, Sir, ya, pertama tentang berapa jam ya? Maksudnya tentang keringanan apa kalau misalkan kita lagi sakit? Iya. Ya. Ya. Kalau dalam kontrak kerja kan biasanya ada tuh kayak sick leave gitu kan, annual leave. Jadi maksudnya ada ketentuan yang harus kamu tahu dulu sebelum kamu menyetujui kamu jadi karyawan di perusahaan ini gitu. Kalau di tempat kerja aku, kalau misalkan kerja sakit ya nggak apa-apa gitu. Cuman nggak kayak di Indo. Aku merasakan gini, kalau di Indo
kayak kita bisa banget kan beli, maksudnya kayak membuat seolah-olah kita sakit gitu, kayak beli surat sakit gitu kan, nggak masuk besok gitu sakit ke rumah sakit A atau ke posyandu A, puskesmas A gitu, beli surat sakit, dok saya sakit gitu, langsung ACC. Tapi kalau di sini itu dia setiap surat sakit itu ada barcode, ada timingnya. Jadi misalkan kamu sakit, ya udah kamu ke rumah sakit baru dihitung sick leave, kalau enggak ya udah kamu absen kayak gitu. Jadi lebih ketat, dia kayak emang etos kerjanya emang tinggi sih. Terus kalau untuk berapa hari dalam seminggu, aku kerja 6 hari, liburnya cuma 1 hari aja. Terus kayaknya sama ya dimanapun, kalau perhotelan itu kalau weekend atau lagi hari libur kita masuk gitu kan, nggak ada libur, karena dimana saat itu guest maksudnya hotel lagi rame-ramenya gitu. Terus kalau jam kerja, aku kerjanya 8 jam. Standar ya jam kerja, terus Ya. ini hampir sama dengan di Indonesia. Ini ada pertanyaan lagi, Kak, dulu ikut les lagi nggak di luar untuk bahasa Inggrisnya gitu? Kalau les, tadi kayak yang Sir Indra bilang, aku kebetulan nggak dari SMK, dari SMA dan jurusannya pun IPA gitu, benar-benar bertolak belakang banget sama apa yang aku jalanin sekarang. Kalau untuk les, aku sempat les sih setahun di LIA dulu. Tapi itu dulu banget, sebelum kayak beberapa tahun sebelum masuk Sangkuriang. Jadi udah lupa dan nggak diasah tiap hari, lingkungannya tidak mendukung, maksudnya tidak memaksa aku untuk ngomong bahasa Inggris. Jadi aku kayak ya udah bisa tapi masih berantakan Inggrisnya gitu. Oke. Terus ada lagi nih dari Miss Bulan lagi. Kalau dikasih pilihan untuk kerja di hotel bintang 5 di Indo atau hotel bintang 3 atau 4 tapi di luar negeri, lebih milih yang mana, Miss? Kalau aku gini, aku sekarang lebih melihatnya apa nih yang bakal aku dapat, Sir. Kalau bintang 5, taruhlah bintang 5 tapi aku posisinya misalkan staff biasa gitu, tapi aku di bintang 3 aku bisa dibilang kayak superior gitu, posisi aku tinggi, kenapa harus ngelihat bintangnya gitu. Sementara kayak gini, sebenarnya tergantung tujuan kamu apa. Kalau kamu emang pengen kayak di CV kamu tuh yang hotel bagus-bagus bintang 5, nggak apa-apa, tapi kalau purpose aku sendiri, aku pengen mengupgrade karir aku gitu, jadi aku nggak peduli ini bintang 3, bintang 4, bintang 5 gitu, yang penting karir aku nanjak terus gitu. Oke, ya itu Miss Bulan ya. Jadi tergantung keputusan sih, Sir, lebih ke kamu yang dicari apa gitu. Oke, jadi ini ada pertanyaan lagi dari Putra. Miss, lebih baik pakai aksen British atau Amerika katanya gitu ya. Kira-kira kamu prefer yang mana, Miss? Aku lebih Amerika sih, kalau British Lebih aku Amerika ya. kayaknya nggak masuk. Agak kagok ya kalau British itu ya. Iya. Terus ada dari Dede juga nih, gimana situasi pandemi di Qatar menurut Kak Sinta saat ini? Apakah mempengaruhi kerjaan gitu, Kak? Sebenarnya nggak sama sekali gitu. Nggak sama sekali dalam artian, karena di sini lockdown, pas awal-awal tahun kemarin itu kami sempat lockdown, tapi dari pemerintah sini itu mengeluarkan peraturan kalau yang mau masuk ke Qatar itu harus hotel karantina. Jadi di mana itu ibaratnya menambah income wisata kan. Jadi kita nggak tutup hotelnya dan nggak ada kayak pengurangan karyawan gitu, yang maksudnya yang banyak terjadi di kota-kota di Indonesia kayak gitu, Sir. Terus untuk keseharian mungkin ya rada ngaruh karena tempat-tempat banyak yang tutup, terus nggak ada hiburan. Tapi ya kembali lagi di mana-mana pun sama kan. Cuman dari pekerjaan, puji Tuhan nggak terpengaruh sama sekali, malah makin naik gitu dari yang biasanya. Terus kalau untuk karyawan sendiri itu lebih diperhatikan karena kamu kerja tiap hari ketemu guest gitu kan, kita nggak tahu nih guest ini sakit, sehat, atau sosok gitu kan, abu-abu nih. Jadi kemarin aku kebetulan habis vaksin juga, vaksin yang kedua, jadi aku puji Tuhannya dalam kondisi kayak gini aku udah vaksin gitu. Jadi ada plus minus lah. Kalau taruhlah kamu di Indo gitu kan, aku nggak begitu yakin kalau ada satu company yang mengharuskan kamu
vaksin gitu. Aku belum dengar sih, tapi puji Tuhannya di sini diarahkan seperti itu semuanya. Oke, ya. Itu penjelasannya. Terus ada nanya lagi nih dari Ersandi. Miss, di sana ada body shaming nggak, Miss? Gitu. Ya, Kalau boleh aku cerita, body shaming sih nggak ada ya. Nggak ada. Cuman gini, lebih ke kayak gender aja sih, yang tadi aku bilang di sini tuh cewek lebih diperhatikan gitu kan, kayak orang Noel kamu aja, kalau kamu nggak suka kamu bisa tuntut dia kayak gitu. Jadi orang ambil foto kamu aja, kamu orang yang nggak suka bisa dilaporin kayak gitu. Terus kalau lebih ke fisik nggak ada sih, Sir. ya nggak ada ya. Nggak Jadi ada. itu nggak usah takut ya. Sorry. Dengan bullying atau shaming-shaming ya itu nggak akan ada di sana. Terus ini dari Miss Bulan, nanti mungkin di akhir sesi bisa di-chat, Miss minta Instagramnya dong gitu ya. Dari nanti IG-nya boleh di-share, mungkin ada tanya-tanya lagi setelah Zoom, ruangan Zoom ini di-close, mungkin ada yang masih penasaran ya. Gak apa-apa ya, nanti Miss Sinta bisa share IG-nya di kolom chat. Dari Reza, mau tanya, Kak, ke depannya Kakak akan terus di perhotelan atau mau coba ke yang lain? Gitu. Untuk saat ini aku melihat situasi dalam artian di pandemi kayak gini mana nih industri yang meyakinkan. Untuk saat ini hotel ya masih lah gitu, tapi aku rencananya sih pengen nggak mau stuck di negara yang sama dalam jangka waktu yang lama juga gitu, jadi pengen upgrade lagi, pengen pindah lagi ke negara yang lain. Ya, bagus ya. Jadi itulah kita harus punya target dan pencapaian-pencapaian yang lain. Jadi harus bisa keluar dari zona nyaman. Iya, Gitu benar. kira-kira ya. Terus dari Domingus lagi, biaya hidup di sana lebih murah atau mahal, Miss? Gitu. Mungkin kalau belanja-belanja, misalkan di sana semangkok bakso di Indonesia sama semangkok bakso di Qatar, itu pasti lah beda ya, gitu. Banget. Ya. Biaya lebih mahal. Tapi gimana kamu bisa maintain keuangan kamu gitu. Kalau kamu mau boros bisa banget, dalam sehari kamu habisin gaji kamu bisa banget gitu. Tapi ya kayak kemarin nih, Sir, yang lucu, aku nemu minyak tawon harganya 130.000 gitu kan. Itu udah kayak berapa kali lipatnya kan. Jadi Ya. emang barang yang ekspor kan emang mahal gitu. Jadi ya tergantung kamu bisa milih mana nih yang kebutuhan kamu, mana yang kamu pengenin gitu. Ya, betul banget ya. Jadi nggak usah, kalau bisa sih nggak usah beli halal, kecuali kalau kayak medicine gitu, itu sangat urgent, ya boleh aja beli di sana ya. Tapi kalau untuk yang jajan-jajan makanan, itu sih mungkin lebih bisa dihindari ya, buat saving ya, untuk nanti kedepannya mengumpulin uang ya, kira-kira gitu ya, Miss Sinta ya. Ya, sama mau Ya, tadi Sir Indra nambahin untuk kayak medicine. Itu di sini setiap kalau kamu dapat offer di sini di taruhlah Qatar ya. Itu biasanya sih dapat jaminan kesehatan. Jadi benar-benar kayak kalau di Indonesia tuh kartu Indonesia Sehat ya, KIS. Itu jadi kamu ke rumah sakit tinggal nunjukin kartu itu aja udah kayak 0 rupiah. Oke, berarti untuk ekspat juga berlaku ya? Berarti. Iya, untuk ekspat semua berlaku. Oke, good ya. Informasi yang sangat ini ya. Jadi kalian kalau di Qatar, kalau sudah kerja di sana dalam jangka waktu yang lama, bakalan dapat kartu seperti itu ya, Miss? Iya. Kira-kira. Oke. Oke, terus ada lagi nih yang tanya, Kak Sinta dapat service charge nggak di hotel? Kakak. Kebetul. Oh ya, tadi aku lupa nambahin sih. Yang tadi aku compare antara Indonesia salary di Indonesia sama salary di sini, kan kalau di Indonesia dia service charge. Kalau di sini tuh taruhlah gaji kamu kayak 7 juta itu udah bersih, nggak ada tax, nggak ada potongan apapun, tapi nggak ada service, cuman dia lebih ke bonus sih. Nanti dalam jangka beberapa bulan nanti ada bonus kayak gitu. Oke, service charge berarti dapat juga kan di sana ya, jadi seperti itu ya?
Nggak ada sir. Oh, nggak Namanya ada dia kan service charge ya? ya, kalau servisnya kan dia yang tiap bulan itu kan, tapi Ya, kalau di sini bonus. Cuman nggak oke tiap bulan, bonus. yang ke Oke, beberapa bulan baru nanti ada. oke. Itu ya. Jadi nggak ada service charge, tapi ada bonus instead of service charge. Terus Iya. dari Helmin Telumbanua, kok bisa dapat kerja di luar Kak, khusus di Qatar? Boleh tahu ceritanya Kak? Gitu. Kalau aku waktu pas dapat di sini tuh dari teman nawarin mau nggak kerja di Qatar. Cuman kan aku nggak mau langsung apply aja. Jadi aku waktu itu sempat discuss sama Pak Melki. Ini benar gak, takutnya kan penipuan atau nggak kayak yang aku harapin gitu. Tapi kata Pak Melki coba aja. Aku coba, puji Tuhan lolos. Jadi aku waktu itu dapat kerjanya dari link-link teman sih, maksudnya kan suka ada kalau nge-share tuh dibutuhkan gini gitu kan, ya aku coba apply. Oke ya, jadi sebetulnya link itu bisa dapat di mana saja, tetapi sekali lagi saya sebagai instruktur ataupun staf di Sangguriang memastikan lagi kepada adik-adik tadi Miss Sinta tidak langsung apply, tapi discuss dulu dengan pihak kampus, karena pihak kampus tuh akan memiliki pengalaman dan memiliki informasi-informasi yang mana agent yang benar atau mana agent yang kurang baik gitu ya, Miss Sinta ya kira-kira ya. Jadi please untuk yang masih jadi peserta didik ataupun siswa-siswi Sangguriang, jangan tidak menghubungi kampus jika memiliki link-link untuk bekerja di luar negeri. Ini dari Kak, di sana ada perkumpulan pekerja Indonesia nggak? Kalau ada, kakak ikutan atau enggak? Gitu. Ada banget. Tapi aku nggak aktif di perkumpulan itu. Cuman ya untuk share-share info, karena kan kamu sendiri ibaratnya ngerantau gitu. Jadi harus cari teman yang sama juga satu negara sama kamu. Jadi kalau ada apa-apa enak sharingnya. Cuman aku nggak terlalu aktif aja di situ. Oke. Berarti nggak harus ya aktif ataupun ini kumpul-kumpul juga sama mereka ya. Yang penting kita tahu bahwa mereka tuh kita berada di sana orang Indonesia juga ya gitu ya, Miss ya. Oke. Terus ini dapat bonus apakah kalau boleh tahu kalau di tempat kakak free tiket nggak after 2 tahun kerja gitu? Bonusnya ya nanti ada perhitungannya. Kamu kerja udah berapa lama di tempat itu. Terus nanti kadang ada yang sekali bonus keluar tuh kurang dari gaji, ada yang 1 kali gaji, kayak gitu. Terus kalau untuk tiket, dapat setiap 2 tahun. Oke, dapat setiap 2 tahun ya tiket untuk di cover ya. Iya. Oke, Kak Sinta pernah training di Thailand, mau balik lagi ke Thailand atau enggak? Gitu. Kalau balik ke Thailand mungkin untuk liburan aja, kalau untuk kerja kayaknya enggak deh. Ya, itu ya. Jadi masih ya prefer di Qatar. Terus lagi ada Kak Sinta, kenapa pilih kerja di luar negeri dan apa motivasi kakak memilih kerja atau berkarir di perhotelan? Aku sih motivasinya nggak terlalu yang kayak serius. Aku cuma ngerasa aku enjoy aja gitu. Ini intermezzo sedikit ya, Sir ya. Dulu pas masih SMA kelas 3 kan biasanya suka ada tuh kayak dari universitas datang ke sekolah untuk presentasi. Jadi waktu itu ada satu universitas perhotelan juga di Bogor yang nawarin gitu. Aku dalam hati bilang, pengen suatu saat kerja di negara A gitu kan. Tapi aku kayak ya udah nyebut aja. Cuman dari mama aku kan emang nggak boleh di perhotelan awalnya. Aku dulu kuliah itu bukan di Sangguriang, tapi ada di Jakarta. Terus aku ngerasa ini bukan passion aku. Padahal aku udah semester 5. Tapi aku keluar, aku masuklah Sangguriang. Aku ngerasa aku enjoy, maksudnya tanpa beban aja gitu kan. Enak belajar ini itu gitu kan. Nggak yang kayak mikirin, aku ngeliat teman aku mikirin skripsi itu kayaknya pusing banget gitu kan. Kayak harus kelas ini, kelas itu. Cuman kalau di perhotelan aku ngerasa aku enjoy aja gitu. Kalau kenapa milih di
di luar negeri daripada di Indonesia, aku pribadi aku merasa lebih dihargai gitu. Kalau di Indonesia aku dihargai juga gitu, tapi ada minusnya yang aku nggak begitu nyaman kerja sama manajemen tempat aku dulu gitu. Jadi aku lebih bisa dibilang itu apa yang membuat aku mengeneralisasi semua manajemen di Indonesia. Tapi untuk saat ini kalau ada apa ya, ada kesempatan untuk kerja di Indonesia, aku pengen balik lagi sih gitu. Sebenarnya nggak selamanya kerja di luar negeri itu enak juga. Kamu kadang pengen balik ke kampung halaman. Oke, ya. Keren. Maksudnya ini ada lagi dari Miss Bulan nih, judulnya kayaknya ini bukan pertanyaan tapi ngarep.com nih kayaknya. Miss Sinta bisa kali masukin saya Miss gitu. Masukin kemana Miss gitu. Boleh. Aku suka share, tapi di grup alumni sih gitu. Kalau ada vacancy nanti aku share lagi ya. Ya, pasti kurang ramai ya, gitu ya. Dibandingin sama orang-orang kita ya, orang-orang Indonesia ya. iya Gitu. Tapi ya udahlah, kan kamu kerja juga di tempat mereka, jadi mau nggak mau ya adjust yourself aja. Emang dulu HK ya gitu. Nah, tadi kayaknya udah ya. Ya, Tapi boleh juga dijawab. juga bikin making bed sampai yang keringetan, basah kulit gitu bikin juga, bikin towel folding. Oke ya. Kayaknya ini Maris ya. Terus ada yang udah kayaknya mau persiapan buka puasa juga, sudah mendekati waktu berbuka puasa di sini Miss Sinta. Terus apa? Mungkin kalau masih bisa dilanjut sih sama mungkin berpuasa ke Miss Sinta nih, kayak Maris nih kayaknya baru gabung, jadi ada ucapan dari Miss Bulan. Maris, halo, selamat datang. Gitu ya. Marisa tadi namanya, Sar. Maristina. Oh iya, untuk kamu gini aja, kamu kan udah punya basic di Sangkuriang, diajarin gitu kan gimana cara kayak pakai mesin yang untuk ya marmer dan lain-lain gitu. Kamu udah punya basicnya. Kamu ini aja apa sih, asah terus skill kamu, karena aku nggak tahu sih Sar, jujur ya, aku belajar kan cuma di Sangkuriang, ya maksudnya nggak sampai terjun di dunia kerjanya. Cuman yang aku tahu ya pasti capek sih gitu. Cuman kan kalau porsi kerja cowok sama porsi kerja cewek di housekeeping kan pasti dibedain gitu. Pasti ada toleransi. Cuman ya pertahankan skill aja. Oke, saya mengucapkan selamat berbuka puasa untuk apa yang menjalankan puasa. Selamat berbuka puasa. Silakan boleh dibatalkan dulu ya. Kita akan tetap sama Miss Sinta nih, kayaknya masih banyak yang nanya-nanya nih. Satu lagi deh, mungkin sebelum ini, Kak Sinta udah pernah ketemu guest yang bawa peliharaan aneh nggak? Gitu. Kayak mungkin anaconda dibawa ke hotel gitu kan? Atau apa? Tapi bawa, jadi gini, ceritanya guest mau check-in.
kalau di riset aku tuh dia ditulis kan hewan peliharaan itu tidak diizinkan. Dia dengan ngomong, aku boleh nggak bawa anak singa? Terus kita semua kaget, kayak aku bilang pardon me gitu kan, ya anak singa. Terus kayak nggak boleh banget gitu kan, kayak anak singa mau dibawa nginep di resort gitu kan. Oke, ya, ya itu ya, tidak boleh ya bawa-bawa peliharaan yang apalagi membahayakan guest-guest yang lain gitu ya. Kecuali dulu juga pernah ada yang bawa, kalau saya pengalamannya di kapal mungkin ketika ada yang disabilitas ya, dia membawa peliharaannya yaitu anjing, itu masih diperbolehkan untuk menemani ya, ataupun ya mengawal orang tersebut supaya bisa tidak celaka ataupun apapun itu ketika berada di lingkungan hotel. Jadi kira-kira seperti itu, Miss Sinta. Nanti share IG-nya ya, Miss Sinta ya, di Ya boleh. di kolom chat ini. Mungkin ada pesan-pesan buat sebelum ditutup Zoom-nya ini, pesan-pesan buat teman-teman yang pengen keluar negeri, terus mereka yang mau berkarir sama seperti Miss Sinta. Apa sih pesan-pesannya atau kiat-kiatnya apa aja dari Miss Sinta? Silakan. Pesan-pesannya itu harus, karena ini tadi kan judulnya siapa bilang cewek nggak bisa kerja gitu kan, Sar ya, tadi. Jadi khusus untuk cewek nih ya, kalaupun kamu mau kerja di luar negeri, nggak apa-apa, nekat aja, karena at the end kamu bakal ngerasain kok pengalaman yang luar biasa, nggak bisa kamu dapetin di negara itu kamu belajar lebih lagi gitu. Nggak akan kamu kotakan diri kamu lagi. Kamu pasti awalnya bilang, nggak, mana mungkin sih aku bisa, nanti kan ngomong Inggris, nanti kan gini orangnya gimana gitu-gitu, body shaming atau segala macam. Udah, hempaskan aja itu semua, cuek aja, nekat aja dulu. Buktiin sama orang tua kalau kamu bisa. Oke, terakhir, terima kasih itu dari Miss Sinta, pesan-pesan atau kiat-kiatnya supaya kalian tetap memiliki niat yang tidak tergoyangkan oleh apapun ya untuk keluar negeri, itu harus dibebaskan, dilepaskan apapun yang akan terjadi, itu sudah menjadi resiko ya Miss Sinta, dengan segala sesuatu ataupun passion yang kita inginkan. Oke, sebelum kita akhiri, ini seperti biasa, mohon untuk kita foto bersama sebagai dokumentasi kita bahwa kita sudah bersilaturahmi. Untuk menyalakan videonya, Miss Bulan udah keren tuh posenya. Ya, untuk semuanya boleh dinyalakan ininya. Halo Ya. Miss Meske. Oke, Miss Maris, ya tanya-tanya ya sama nanti gimana ininya ya kalau saya. Oke, semuanya mohon untuk menyalakan dan silakan operator ya untuk men-take foto. Oke, operator silakan. Apakah sudah operator? Oke, belum. Yang lainnya masih bisa dibuka ininya videonya. Oke, saya hitung ya. Halo Sir Theo. Oke. Halo. Saya udah gaya Sir, ayo Sir. Ya, operatornya gimana? Sudah? 3. Oke, sebentar ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Oke, terima Miss kasih. Sinta, jangan lupa Instagramnya Miss Sinta. Ya, ditulis dulu sebelum di live ya sama operatornya.
Ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk peserta ataupun teman-teman yang sudah bisa hadir pada sore hari ini, terutama kepada Miss Sinta yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Terima kasih banyak. Jangan segan-segan untuk bisa memberikan motivasi kepada junior-juniornya nanti ya. Terima kasih. Terima kasih Theo, dosen-dosen yang lain. Sir Indra, terima kasih banyak. Sama-sama, Thank Miss. you, Miss Sinta. Sampai ketemu lagi. Thank you. Berbuka Thank you, Sinta. waktu. Thank you, Miss. Thank you, Sinta. Thank you.